Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali bersama saya Ceni dan juga Ica di sini. wah, keren ya, saya sekarang ditemani oleh Ica nih. Apa kabar, Ca? Kabar baik, Ce. Sama, gue juga kabarnya baik banget nih, Ca. Tentunya kita lagi berada di dalam gereja dan juga disebut apa nih, Ca? Akses untuk menuju lantai 2. Tangga kenangan. Tangga kenangan, tangga di mana banyak kenangan pastinya ya, Ca ya. Yes. Gitu. Karena namanya tangga kenangan, pasti ada kenangan dong di sini, Ce. Ada banget, Ca. Kenangan gua untuk tangga ini itu di saat masih ada Om Pilipus, Ca. Oh, oke. Masih ada Om Pilipus di saat gua naikin tangga ini untuk menuju tempat di mana gua menikah. Wow, dalam sekali rupanya. Iya, itu sangat dalam sekali cerita saya, tapi ya sudahlah ya, Ca. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi nggak usah tunggu berlama-lama lagi nih, Bapak Ibu Saudara, Om dan Tante, Bro dan Sis yang ada di rumah. Kita akan menyaksikan dan akan menikmati GCC Online Experience pada pagi hari ini ditemani oleh Para pemusik dan juga para singer. dan juga yang menyampaikan firman Tuhan. Yes. Jangan kemana-mana, stay tune, enjoy and Be blessed. be blessed. Pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Naikkan syukur atas kasih dan rahmat. Mari datang pada Bapa yang kasih setianya besar bagi kita semua, yang rahmatnya selalu baik, anugerahnya tak pernah berkesudahan. Bila rasa syukur kita persembahkan lewat nyanyian yang kita nyanyi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Mari datang, mari nyanyikan bersama-sama. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Engkau sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh hebat kasih setia Tuhan, sungguh besar rahmatnya tak berkesudahan. Menaikkan syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Bapa yang setia, terima kasih Bapa. Oh, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
ku takut. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Kau kuatku. Mari bersama-sama nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sebab engkau hebat, sebab engkau perkasa, ajaib perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Boleh sekali lagi bersama-sama mari nyatakan, ku nyanyi haleluya. Kami sembah Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, sebab engkau sungguh-sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan, sungguh ajaib penyertaan Tuhan, kasih setianya selama-lamanya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, ia lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Hal kerajaan surga juga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Bagi semua teman-teman yang bergabung di episode kali ini, teman-teman dari The City Light, dari Gracia Community, dan juga teman dari berbagai macam kota yang lain, thank you for joining us. Terima kasih banyak juga kepada semua rekan yang terlibat dalam mempersiapkan episode ini. Saya juga berterima kasih kepada banyak sekali teman-teman yang juga mensupport dengan memberikan persembahan untuk mensupport visi dari gereja ini. Nah, Robert Cialdini dalam bukunya The Influence cerita tentang 2 bersaudara namanya Sid dan Harry. 2 bersaudara ini menjalankan toko pakaian tailor di Amerika Serikat tahun 1930. Jadi Sid bertugas di bagian penjualan, Harry di bagian belakang
jahit dia. Setiap kali ada pelanggan yang coba setelan-setelan hasil jahitan mereka dan kemudian betul-betul senang dengan setelan tersebut dan tanya harganya, maka Sid akan teriak kepada saudaranya di belakang, "Harry, berapa harga setelan ini?" Harry akan jawab balik dari belakang, "Untuk setelan yang sedemikian bagus, harganya $42. Itu mahal sekali. Kalau uang sekarang mungkin ya 5 juta, 6 juta kali. Nah kemudian Sid akan pura-pura nggak dengar, dia akan tanya lagi, "Berapa harganya setelan ini?" Dan Harry akan teriak lagi dari belakang, sampai sang pelanggan pasti dengar harganya. $42 untuk setelan keren tersebut. Sid pura-pura nggak dengar, jadi dia bilang seperti ini, "Untuk setelan seperti ini katanya harganya $22. Nah pelanggan yang dengar, katanya 42, kok dijual 22, dia langsung keluarkan $22, cepet bungkus, cepet bayar, cepet pergi. Pompong yang jual belum sadar kalau dia salah. Padahal Sid dan Harry sengaja. Itu namanya efek kontras. Dan sang pelanggan ketipu dengan efek kontras. Barang 5 juta dijual seharga 2 juta. Dia pikir murah, memang harganya 2 juta, malah nggak sampai segitu. Jadi efek kontras juga kita bisa temukan dalam peristiwa sehari-hari. Kita melihat barang yang kecil, yang murah, yang biasa aja. Kita akan anggap barang tersebut mahal, indah kalau ditaruh di tempat yang besar, mewah, dan wangi, dan harganya mahal. Kita yang tinggal di Jakarta, di kota-kota besar, lihat ada banyak makanan dari desa, ada makanan dari kota saya namanya mendoan, di Purwokerto murah banget. Sampai di Jakarta, di restoran Indonesia yang di tempat-tempat yang mewah, jadi mahal sekali. Itu namanya efek kontras. Efek kontras membuat bisnis sale jadi laku. Efek kontras juga misalnya kalau Anda pernah membeli mobil seharga 600-700 juta, kemudian Anda pesan jok kulit yang harganya 30 juta, Anda rasa kecil. Uang 30 juta untuk jok kulit dibanding harga mobil yang 600-700 juta. Satu lagi informasi tentang efek kontras khusus bagi para jomblo. Kalau Anda yang jomblo sedang cari pasangan, jangan pernah pergi ditemani teman-teman yang super macho, super model. Orang melihat Anda tidak lebih menarik daripada sebenarnya. Jadi kalau Anda yang jomblo, pergi aja sendirian. Atau lebih baik ajak 2-3 teman Anda yang kontras dengan Anda. Anda lumayan bagus, kontraskan dengan yang jauh jeleknya dibanding Anda. Kemungkinan untuk mendapatkan customer yang ketipu efek kontras akan lebih besar. Nah efek kontras ternyata juga sering dipakai oleh orang-orang Kristen pada saat membaca teks-teks di Alkitab. Misalnya, kalau Anda membaca teks Alkitab atau kitab suci, kemudian ditanya, sorga menurut Anda di atas atau di bawah? Kita anggap sorga di atas. Neraka di mana? Di bawah kita anggap. Mengapa? Karena kita suka mengkontraskan yang atas baik, yang bawah jelek. Jadi sorga di atas, neraka di bawah. Atau ini, yang melambangkan hal yang baik, yang suci. Itu yang warnanya putih atau hitam. Itu efek kontras. Kita pikir yang hitam jelek-jelek, yang putih suci-suci. Bagi yang suka teori konspirasi, divaksin katanya satanik, dari setan. Tidak divaksin katanya beriman kepada Tuhan. Jadi Anda termakan efek kontras. Ada orang Kristen baca teks Alkitab yang menceritakan tentang pengajar sesat seperti serigala berbulu domba, dan kemudian bilang, sekarang ini banyak pengajar sesat, cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, pakai baju yang trendy, tapi hatinya sebetulnya serigala. Nah ternyata tapi orang suka dengan yang cakep-cakep, yang trendy-trendy, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Orang gak suka dengerin pendeta yang gak cakep, yang gak trendy. Padahal katanya, yang gak cakep justru hatinya domba. Pertanyaannya adalah ini, emang ada yang bisa milih? Mau lahir cakep atau jelek? Bisa milih? Ya. Jadi kalau
jelek, kepingin cakep, tinggal operasi plastik aja. Gak usah rasis kepada yang cakep. Gak perlu rasis, mendiskriminasi yang cakep. Jadi kalau Anda diminta untuk memilih nih ya, Anda pilih sorga atau dunia? Anda pilih mana? Kalau diminta milih sorga atau dunia? Langsung yang sudah terbiasa dengan efek kontras pasti langsung memilih sorga. Kenapa? Karena buat kita sorga baik. Dunia itu yang jahat, yang duniawi yang jahat, yang sorgawi yang baik. Jadi yang memilih sorgawi yang baik, gimana kalau didoakan supaya cepat-cepat ke sorga? Pasti nggak mau. Katanya mau mengalami yang baik, kenapa nggak mau cepat-cepat mengalami yang baik? Nah di episode ini, Tuhan Yesus akan mengejutkan kita semua. Kalau Anda dan saya mencari kerajaan sorga di atas, di tempat-tempat yang kita anggap suci, sakral, warnanya putih, di gereja. Kalau kita mencari kerajaan sorga dengan tanya kepada orang-orang suci yang bajunya putih, yang pakai jas, yang pakai dasi, yang sepatunya lancip, yang sisirannya klimis, yang gak cakep lagi. Anda kemungkinan akan miss, tidak akan menemukan kerajaan sorga. Nah Tuhan Yesus adalah seorang master storyteller. Dia suka menyampaikan pesannya lewat perumpamaan, lewat stories. Dan dia bilang seperti ini. Kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Biji yang paling kecil ditaburkan di ladang, tapi kemudian tumbuh lebih besar daripada yang lain. Nah dia nggak jelasin apa artinya, dia lanjutkan. Kerajaan sorga itu juga seumpama ragi yang diaduk dalam tepung terigu 3 sukat sampai larut. Dia nggak kasih waktu juga tanya jawab kepada audiensnya, dia langsung lanjut gambaran perumpamaan kerajaan sorga yang ketiga. Kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang tersebut kemudian jual seluruh harta miliknya untuk membeli ladang tersebut. Nah audiensnya belum siap dibombardir dengan 3 perumpamaan tentang kerajaan sorga. Sama seperti kita aja masih bertanya-tanya nih apa maksudnya. Tuhan Yesus nggak jawab, dia lanjutkan yang keempat. Kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketemu di antara batu-batu atau di dalam kerang. Dia jual seluruh miliknya untuk membeli mutiara yang indah dan mahal tersebut. Dan masih nggak jeda Tuhan Yesus kemudian tutup dengan perumpamannya kelima tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga seperti pukat jala ikan ditebar di laut mengumpulkan berbagai jenis ikan. Nah kalau Anda orang yang suka dengan efek kontras atau terbiasa dengan efek kontras, Anda akan menemukan 3 model kerajaan sorga. Model yang pertama, kerajaan sorga diumpamakan seperti biji sesawi dan ragi. Biji sesawi dan ragi adalah hal yang biasa dan tidak menarik, tidak impresif, tidak dicari orang. Ya. Tapi begitu dikerjakan, biji sesawi dan ragi ada yang mengerjakan, potensi dan hasilnya bisa mengejutkan. Ini model yang pertama. Saya melihat ada orang-orang yang seperti ini. Ada orang yang di blacklist di gereja-gereja tertentu. Karena bagi gereja-gereja tersebut dia kayak ragi yang bisa bikin adonan rusak. Dia seperti biji sesawi. Biji sesawi adalah tanaman parasit di perkebunan Israel yang bisa merusak tanaman-tanaman yang lain. Jadi di blacklist. Tapi ketika ada sebuah gereja yang menerima, ternyata orang yang dianggap biji sesawi dan juga ragi potensinya mengejutkan. Puluhan teman diajak untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah ini model yang pertama. Tapi kemudian dari perumpamaan yang ketiga dan keempat, ada model yang kedua. Kerajaan sorga itu dikatakan seperti harta, seperti mutiara. Kalau kerajaan sorga seperti itu, berarti ini seperti harta yang bernilai tinggi dan mulia bagi yang mau bayar harga. Ini model yang kedua. Nah, sekali lagi, kalau Anda memakai efek kontras, Anda akan kejebak memilih salah satu model. Saya akan memilih model yang pertama, yang tidak impress. Atau mungkin Anda nggak suka dengan model pertama, langsung milih model yang kedua. Bahwa harta kerajaan sorga itu seperti harta yang menarik, yang bernilai tinggi, saya rela bayar harga. Anda kemungkinan tidak suka
tidak akan memilih model yang pertama. Kerajaan surga itu nggak menarik bagi Anda, terlalu biasa, tidak disukai. Tapi ada model yang ketiga, dari perumpamaan yang kelima. Kerajaan surga itu dikatakan seperti pukat, jala yang dilemparkan ke laut. Kalau kerajaan surga seperti itu, berarti kerajaan surga lah yang menemukan kita, bukan kita yang menemukan kerajaan surga. Jadi saya mau tanya sekarang nih, ada 3 model dari 5 perumpamaan Tuhan Yesus. Model yang pertama, kerajaan surga Anda tidak suka, jadi Anda tidak cari. Model yang kedua, Anda suka, Anda cari, Anda rela bayar harga. Model yang ketiga, Anda tidak bisa menemukan kerajaan surga yang menemukan Anda. Jadi saya mau tanya, kalau Anda pakai efek kontras, model mana yang Anda pilih? Ya, nah, tetapi Tuhan Yesus tidak minta Anda memilih salah satu dari 3 model tersebut. Makanya ajakan saya, mari kita ikut Yesus. Mari kita belajar dari Yesus Kristus karena dia penuh dengan kejutan. Dari 5 perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga ada satu hal yang implisit dari 5 gambaran ini, yaitu ini. Hidden, tersembunyi. Kerajaan surga itu tersembunyi, benih tersembunyi di tanah. Ragi tersembunyi di tepung roti. Harta tersembunyi di ladang. Mutiara tersembunyi di tumpukan batu atau di dalam kerang. Jala tersembunyi di laut. Dan Tuhan Yesus sebagai master storyteller, dia suka memutarbalikkan asumsi dan anggapan yang kita punya. Seorang filsuf dan teolog Denmark namanya Søren Kierkegaard cerita tentang seorang Vendel, seorang perusuh. Suatu hari Vendel ini nyatroni sebuah department store, tidak mencuri apapun dia, tapi dia tukar label harga dari barang-barang yang ada di department store tersebut. Yang murah jadi mahal, yang mahal jadi murah. Jadi besoknya para pembeli, shoppers senang banget. Pada saat mereka menemukan kalung diamond yang dulunya harganya ratusan juta, hari itu dijual hanya beberapa ratus ribu seharga perak, sterling silver. Branded bag yang harganya puluhan juta, hari itu mereka beli seharga tas belanja. Kierkegaard kemudian bilang, pada saat Anda mendengarkan Injil, pada saat Anda mendengarkan Yesus cerita, itu memutarbalikkan asumsi normal kita tentang apa yang bernilai dan berharga. Jadi ini pemutarbalikan yang pertama yang Tuhan Yesus ceritakan tentang kerajaan surga. Pada saat bagi kita kerajaan surga itu yang terlihat mata di rumah ibadah. Pada saat kita melihat sebuah ayat ditaruh di kulkas, ayat Alkitab. Bagi kita ayat itu kerajaan surga. Bagi kita rumah ibadah, gedung gereja itu kerajaan surga. Tuhan Yesus bilang, no, kerajaan surga tidak siap dilihat oleh matamu. Kerajaan surga bukan siap dilihat oleh mata, karena kerajaan surga itu hidden, tersembunyi di bawah permukaan. Di bawah permukaan. Jadi kalau tersembunyi di bawah permukaan, kalau Anda tidak cari, nggak ketemu. Kalau Anda pikir Anda membaca Alkitab hanya baca, hanya cuma cari kalimatnya ada di dalam Alkitab. Kan kecenderungan kalau yang Kristen kan suka gitu toh. Maunya ada nggak ayatnya? Sehingga Anda membuka Alkitab hanya untuk mencari. Di Alkitab ada loh ayatnya, ada kalimatnya. Tetapi kalau Anda tidak gali, Anda tidak cari, Anda tidak akan menemukan pesan kerajaan surga di balik kalimat yang tertulis di sebuah ayat. Benjamin Bloom itu seorang educational psychologist. Dia menolong kita dengan membuat yang namanya taxonomy of learning. Kalau Anda berada dalam dunia pendidikan, Anda kemungkinan pernah bersentuhan dengan taxonomy of learning dari Benjamin Bloom. Ini adalah level-level orang mencerna informasi. Kalau Anda mendapatkan informasi di detik.com, di berita, di WA, video-video tertentu, Anda tidak mencerna memakai level-level of learning-nya Benjamin Bloom, Anda akan gampang termakan hoax. Termasuk pada saat kita membaca Alkitab. Kalau kita membaca teks Alkitab, itu informasi, itu data
yang Anda dapatkan, kumpulkan, data belum memunculkan pesan rahasia di baliknya. Hanya tahu ada kalimatnya, ada ayatnya, belum memunculkan rahasia di baliknya. Anda perlu olah data tersebut. Naik ke level yang kedua, di Benjamin Bloom punya taksonomi of learning, namanya komprehensif. Nah, nanti kalau Anda olah, baru mulai itu. Yang tersembunyi mulai keluar. Di level aplikasi Anda mulai tahu, oh ternyata ini aplikasinya. Ini rahasia yang selama ini saya belum pernah tahu. Nah, aplikasi pun perlu dianalisa lagi. Bahkan dievaluasi, terus diperbaiki. Pada saat Anda mencapai pemahaman, kemampuan of learning, kemampuan mencerna informasi di level 4, 5, di taksonomi Bloom, bisa menganalisa, bisa mengevaluasi kekayaan Alkitab. Itu jadi seperti air yang terus meluap-luap, tidak pernah henti. Kekayaan Alkitab tidak ada habisnya. Apalagi kalau diteruskan sampai ke level yang ke-6, level kreasi. Jadi kalau Anda mau cari kerajaan sorga menurut Yesus tidak tampak mata. Tidak terlihat di gedung gereja. Tidak terlihat hanya sekedar tertulis di buku yang namanya Alkitab. Kerajaan sorga itu hidden. Makanya Tuhan kasih pesan, seek first the kingdom of God. Cari kerajaan sorga. Nah kalau gitu membawa kita ke pertanyaan berikutnya dong. Kita tanya sekarang, jadi di mana dong nyarinya? Ya, di mana dong hiddennya, tersembunyinya kerajaan sorga? Nah Tuhan kemudian putar balik lagi asumsi kita. Ini reversal yang kedua yang dia kerjakan lewat 5 perumpamaan ini. Dan ini kejutan buat kita semua. Kerajaan sorga tersembunyi di balik hal-hal duniawi yang ada di sekitar kita. Di tanah, di roti, di ladang, di batu, di kerang, di laut, di jala ikan. Kerajaan sorga tersembunyi di balik hal-hal duniawi yang ada di sekitar kita. Nah kebanyakan kita tuh hanya menantikan untuk kembali ibadah onsite. Kita menantikan untuk melihat sesuatu yang kita anggap seperti mewakili, merepresentasikan kerajaan sorga. John S. Donne, dia cerita tentang para pelaut Spanyol yang tiba di benua Amerika bagian selatan setelah pelayaran yang begitu lama dan menyiksa. Mereka kemudian masuk terus sampai ke sungai, pusat sungai Amazon. Amazon itu sungai yang salah satu yang terpanjang, terbesar di dunia. Mereka sampai ke pusatnya, di mana itu adalah sumber air segar yang begitu luas. Tapi para pelaut Spanyol ini menyangka sungai tersebut adalah sambungan dari Samudra Atlantik. Jadi mereka tidak berani minum airnya karena mereka pikir mengandung salin, garam yang tinggi. Jadi pelayaran yang begitu melelahkan, mereka kehausan, banyak sekali pelayar Spanyol yang tewas kehausan. Jadi Anda bisa bayangkan, banyak orang tewas kehausan di atas kapal tepat di tengah-tengah sumber air segar terbesar di dunia. Itu gambaran orang-orang yang hanya mencari hal-hal sorgawi yang kelihatannya baik. Mereka mencari hal-hal sorgawi, berusaha menghidupi kerohaniannya dengan mencari rumah ibadah yang buka onsite. Dan tidak bisa menemukan kerajaan sorga di virus COVID. Gak bisa menemukan kerajaan sorga di dunia, di tanah, di kerang, di laut, di roti, di ladang, di batu, di birunya langit Jakarta, ya, di lancarnya traffic di Jakarta. Tidak bisa menemukan kerajaan surga di petir yang menggelegar di tengah hujan lebat. Padahal menurut Tuhan Yesus, semua hal duniawi tersebut adalah clues, hints, petunjuk tentang kerajaan surga. Jadi yang terjadi, banyak orang mati rohaninya, kelaparan rohaninya, padahal di sekelilingnya ada berlimpah roti kehidupan. Karena ini kerajaan surga tersembunyi di balik hal-hal duniawi.
Jadi satu pertanyaan bagi Anda yang Kristen yang tidak suka dengan dunia katanya. Yang benci dunia. Yang sukanya dengan hal-hal surgawi aja. Gak suka dengan dunia. Pertanyaan saya adalah ini. Kalau Anda tidak suka dengan hal dunia, gak suka dengan dunia ini, bagaimana Anda bisa menemukan kerajaan surga? Yang menurut Yesus justru tersembunyi di balik hal-hal duniawi. Bagi Tuhan Yesus, kerajaan surga tidak bisa Anda temukan di gedung-gedung bait suci, bait gereja yang megah, nggak bisa. Taj Mahal itu adalah salah satu bekas keajaiban dunia, mungkin sampai hari ini masih, dibangun oleh seorang raja yang broken hearted karena kematian istrinya. Jadi dia kepingin membangun sebuah memorial buat sang istri, jadi dia hire the best architectural designers, orang yang bisa mendesain arsitektur secara baik, yang bisa dia temukan dia hire. Dia beli bahan bangunan terbaik, dan tiap hari sang raja bersama dengan kelompok tim arsitek mendiskusikan, melihat progres pembangunan bersama dengan tim tersebut untuk memastikan bangunan memorial bagi sang istri itu jadi seindah mungkin. Jadi simetri bangunannya itu sangat penting buat dia. Dia kepingin semuanya dalam keseimbangan yang sempurna, dan tepat di tengah bangunan, dia kepingin bangun sarkofagus untuk tempat jenazah istrinya disemayamkan. Setelah diskusi sekian lama, progres bangunan sudah mulai berkembang. Suatu hari sang arsitek mengangkat topik yang selama ini dia tidak bicarakan. Dia bilang kepada sang raja, kan kita semua kepingin bangunan ini begitu indah. Tapi kemudian dia menunjuk satu hal yang membuat bangunan tersebut jadi jelek. Sehingga mengurangi kesempurnaannya. Yaitu peti mati yang ada tepat di tengah bangunan tersebut. Dan sang arsitek berkata kepada sang raja, kalau peti itu dipindahkan, ditaruh di tempat lain, bangunan ini akan sempurna untuk jadi memorial bagi istri tuanku raja. Mikir panjang, raja akhirnya setuju. Peti mati disingkirkan, istrinya dikuburkan di tempat lain, dan sampai hari ini tidak ada yang tahu pasti di mana kuburan sang istri. Jenazah sang istri hilang dalam proses pembangunan memorial yang indah untuk mengenang dia. Bandingkan dengan gereja. Gereja membangun institusi yang indah, yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kita biayai bangunan gereja untuk menghormati Tuhan Yesus. Tapi dalam proses membangun memorial yang indah, kita kehilangan sang Raja Sorga. Kita pikir kerajaan sorga ada di gedung gereja yang megah. Sementara rajanya gak ada di gedung gereja yang megah, adanya di hal-hal duniawi di sekitar kita. Jadi minggu ini, jika Anda dan saya mau membicarakan tentang kerajaan sorga, mulailah bicarakan hal-hal duniawi. Bicarakan alkohol. Bicarakan makan bakmi. Ya, bicarakan tentang pembuatan helm. Itu hal-hal duniawi di sekitar kita. Karena dunia inilah tempat benih kerajaan sorga ditabur. Tersembunyi di balik hal-hal duniawi. Di saham yang naik turun. Di malam yang berbintang, bicarakan hal-hal tersebut. Orang Majus saja melihat bintang itu hal duniawi. Mereka orang Majus bukan orang Yahudi. Tapi pada saat mereka melihat hal duniawi, mengamati bintang, mereka menemukan rahasia kerajaan sorga disingkapkan kepada mereka. Bicarakan orang yang share cerita tentang insurance. Bicarakan orang yang bergumul dengan alkohol. Filipiensis suatu hari ketemu dengan seorang alkoholik yang join sebuah grup terapi namanya Alcoholic Anonymous. Dan kemudian alkoholik ini atau pecandu alkohol ini bilang kepada Filipiensis, dia berkata seperti ini. Lucu banget sebetulnya ya. Hal yang saya paling benci tentang diri saya, kecanduan saya pada alkohol, ternyata jadi satu hal yang Tuhan bawa, yang Tuhan pakai untuk bawa saya dekat kepada Dia. Karena kecanduan saya itu, saya tahu saya tidak bisa bertahan hidup tanpa Tuhan. Saya harus bergantung kepada Tuhan supaya bisa melalui setiap harinya. Dan kemudian dia tambahkan seperti ini, maybe that's the redeeming value of alcoholism.
Mungkin itu nilai penebusan dari kecanduan alkohol. Mungkin Tuhan memanggil kami-kami ini para pecandu alkohol untuk mengajarkan pada orang-orang kudus dan sok rohani. Apa artinya menjadi bergantung kepada Tuhan dan kepada komunitas anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan di dunia ini. Jadi minggu ini, kalau Anda mau membicarakan kerajaan surga, mulailah bicarakan hal-hal duniawi. Tentang vaksin, mungkin Anda pikir hal duniawi, hal kerajaan surga tersembunyi di balik vaksin yang sedang kita sebar. Di balik pertikaian politik, di balik tuntutan seseorang kepada yang lain. Anda bicarakan semua hal tersebut karena hal kerajaan surga tersembunyi di balik hal-hal duniawi. Dan buka mata di tempat-tempat biasa dan keadaan-keadaan biasa di hidup ini. Anda perlu buka mata. Karena kerajaan surga bisa tersembunyi di balik terampilnya tangan istri Anda masak. Kerajaan surga bisa tersembunyi di balik cemberutnya anak Anda sekolah online. Kerajaan surga bisa tersembunyi di balik senyum anak Anda ketika bangun dari tidur. Ada seorang wanita di taman, dia lihat seorang ayah menemani anaknya main ayunan. Anaknya yang main ayunan itu namanya James. Karena wanita itu dengar beberapa kali sang ayah ngomong kepada sang anak, James, you can play 5 more minutes. After that we go home. 5 menit berlalu, ayahnya berkata, James, 5 minutes is up. Sudah selesai, come on, go home. Anaknya bilang begini, please dad, 5 more minutes. Let me play 5 more minutes. Dan ayahnya kasih 5 menit lagi. 5 menit kemudian ayahnya bilang, 5 minutes sudah selesai, ayo kita pulang. Anaknya bilang lagi, please dad, let me play another 5 minutes. 5 menit lagi dong dad. Papanya setuju. Beberapa kali terjadi, wanita tadi penasaran. Dia dekati sang pria dan kemudian ngomong, kamu ini pria yang baik banget ya. Dan ayah yang begitu sabar. Anakmu itu terus minta 5 menit loh. Dan kamu terus kasih dia 5 menit lagi, 5 menit lagi. Tell me, what is your secret being such a patient and good dad? Kasih tahu kepada saya apa rahasianya kamu bisa jadi ayah yang begitu sabar. Pria kemudian gak langsung jawab, tapi kemudian dia akhirnya jawab. Dan dia berkata seperti ini, 1 tahun yang lalu, kakaknya James namanya John, main di taman ini. Dia minta aku temani, tapi aku gak bisa saat itu, sibuk. Dan dia main sendirian. Tapi pada saat dia perjalanan pulang dari taman ini, sepedanya ditabrak mobil sehingga John tewas. Dan beberapa waktu kemudian aku mengalami kehidupan yang seperti neraka, penyesalan, duka cita. Jadi sekarang pada saat adiknya James, anakku yang kedua, minta 5 menit lagi main ayunan. Sebetulnya 5 menit itu bukan buat dia. 5 menit itu adalah sorga buat aku. I'm the one who need those 5 minutes. Like heaven, not James. Jadi minggu ini, perhatikan baik-baik. Pay attention closely to the world around you. Di dunia sekitar kita perhatikan. Pada saat Anda menemani anak Anda bermain. Pada saat Anda melihat komputer Anda rusak dan kemudian diperbaiki oleh ahli komputer. Kerajaan surga tersembunyi di balik proses tersebut. Pada saat Anda melihat tukang taman merapikan taman, kerajaan surga tersembunyi di balik hal seperti itu. Pada saat Anda melihat tukang lampu membersihkan kabel, membetulkan listrik, kerajaan surga hidden, tersembunyi di balik hal-hal duniawi. Menunggu ditemukan di balik hal-hal duniawi yang ada di sekitar kita. Enjoy and be blessed. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pernyataan Tuhan, revelation Tuhan, penyingkapan Tuhan kepada kami semua. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan justru menyembunyikan nilai-nilai kerajaan surga, kemuliaan kerajaan surga, hal-hal yang baik dari kerajaan surga justru di sekitar kami. Di sekitar orang-orang yang dekat dengan kami, yang kami kenal. Orang-orang yang WA menyapa kami, orang-orang yang menelpon, barang-barang mungkin yang ada di sekitar kami, proses masak-memasak, proses gardening,
proses bersih-bersih rumah, menata rumah. Di balik semuanya itu ternyata Tuhan menyembunyikan kerajaan surga. Kenikmatan kerajaan surga, penghiburan kerajaan surga, harapan dari kerajaan surga. Tolonglah kami semua untuk pay attention, memperhatikan semua hal tersebut. Sehingga dalam kehidupan yang mungkin kami anggap penuh dengan kesulitan ini, kami bisa menikmati sukacita kerajaan surga lewat hal-hal di sekitar kami yang Tuhan sudah sediakan. Dan tolonglah kami terus, supaya kami terus berjuang dan terus berharap bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedikit pun. Sama seperti Tuhan sudah menyediakan kerajaan surga di sekitar kami, Tuhan juga menyertai kami dalam segala upaya yang kami kerjakan. Diberkatilah kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kami semua yang juga memberikan persembahan, Tuhan juga berkati. Berlimpah kami bisa terus memakai kepercayaan Tuhan untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa di akhir pertemuan ini kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, terus memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kami bisa terus memakai semua titipan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, ketemu lagi ya di episode berikutnya. Gak kerasa ya Cak, kita udah sampai di penghujung acara nih, dan waktunya kita untuk berpisah satu dengan yang lain. Tapi jangan khawatir Ceh, minggu depan kita akan bertemu lagi di acara yang sama. Dan tentunya waktunya yang sama juga ya Cak. Benar, ya. Ceh. Nah, kami juga tetap mengajak untuk Bapak, Ibu, Om dan Tante, Bro dan Sis semua yang tergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan susah dan mengalami bencana, khususnya di daerah Manado dan juga Kalimantan Barat, untuk menyisihkan sebagian dari apa yang kita punya dan bisa disalurkan melalui rekening yang ada di bawah ini. Ya, oke. Gak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantu untuk menyelenggarakan sehingga acara ibadah online ini bisa berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir ya. Betul banget Cak. Akhir kata, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. kalau corona sudah hilang, saatnya kita berjumpa lagi. Stay safe, Stay healthy. and be happy. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku.
percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya, aku percaya, amin. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta.